Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang inheritance di konstruktor. Nah, oke, kita langsung aja. Selanjutnya kita akan buat parameternya, misalnya M dengan tipe data string. Nah, karena ini dia adalah primary constructor, jadi kita membutuhkan init block. Kita akan print line $name dari kelas parent. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang primary constructor ya teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja di playlist ini. Nah, dan saya akan membuat kelas childnya nih, dengan tipe data name juga, dan satu lagi misalnya address dengan tipe data string juga. Lalu kita inisialisasi print line $address. Kita akan memanggil addressnya aja. $address. Nah, kita akan mengakses addressnya aja ya, dari kelas child. Nah, selanjutnya kita akan mengakses fitur dari kelas parent-nya nih, menggunakan primary constructor. Pertama, teman-teman tambahkan quote open, dan di kelas child-nya teman-teman tambahkan !2 dan nama kelasnya. Nah, di sini karena kelas parent ini dia memiliki satu parameter, jadi teman-teman bisa tambahkan parameternya nih, misalnya name. Nah, dan nama name ini dia akan mengisi ke primary constructor dari kelas child-nya. Jadi penulisannya harus sama. Misalnya teman-teman ingin ganti username, nah dia akan error ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tambahkan username juga di sini. Nah, dia nggak akan error. Tapi dia harus sama ya, tipe data dari kelas parent-nya dan child-nya. Nah, misalnya ini kita ganti integer, nah dia akan error ya teman-teman. Jadi nama ini harus sama dengan parameternya, dan tipe datanya harus sama dengan kelas parent-nya. Ini kita, nah teman-teman juga bisa membuat default-nya nih, karena dia tipe datanya string, misalnya teman-teman bisa menggunakan string juga sebagai nilainya. Nah, tapi kita akan isi sebagai parameter aja ya teman-teman. Nah, lalu kita akses di fungsi main-nya nih. Kita instansiasi kelas child-nya, tambahkan child. Nah, ini tipe ya teman-teman, ini harus huruf besar. Nah, di sini teman-teman harus mengisi kedua nilainya nih, karena memiliki dua parameter, username dan address. Misalnya di sini Mas Ali, dan satu lagi misalnya Depok. Coba kita run hasilnya. Ini kita resize dulu. Nah, sukses ya teman-teman. Kita bisa mengakses primary konstruktornya nih dari kelas parent-nya, dan mencetak init bloknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat inheritance pada secondary constructor.
Nah, yang teman-teman belum paham tentang secondary constructor, teman-teman bisa lihat ya di file sini. Nah, di sini kita bisa menghapus parameternya, dan di sini class child ini dia hanya memiliki misalnya secondary constructor, keyword constructor, dan di sini name, satu lagi age dengan tipe data integer. Nah, di kelas parent-nya kita juga memiliki secondary constructor nih ya. Satu name, satu lagi misalnya address dengan tipe data string juga. Nah, karena kita memiliki secondary constructor, jadi teman-teman harus mengcalling primary constructornya dengan keyword this, lalu name. Nah, secondary constructor dia memiliki body class ya teman-teman. Nah, coba ini kita isi akan print line untuk addressnya ya, address. Nah, selanjutnya untuk mengakses semua ini di kelas chatnya, teman-teman bisa menambahkan keyword super. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya parameter mana yang teman-teman ingin tambahkan sebagai parameternya. Misalnya name ya. Nah, lalu kita akan print line untuk age-nya. Baik. Nah, seperti ini. Nah, secondary constructor ini dia mengakses primary constructor yang ada di kelas parent-nya ya, dan dengan menggunakan keyword super. Nah, coba kita akses secondary constructornya. Di sini ada name, lalu ada age, dan ada address-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword super juga ya, teman-teman. Misalnya ini name, satu lagi address-nya. Dan ini kita akan cetak age-nya. Ini kita ganti dari kelas child. Ini juga kita ganti kelas child. Nah, untuk mengakses konstruktornya, teman-teman bisa mengakses mana aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada name-nya dan ada age-nya. Dan satu lagi address. Nah, misalnya 10. Nah, otomatis dia akan mengakses secondary konstruktor yang atas ya. Jika teman-teman tambahkan address-nya, dia akan mengakses secondary konstruktor yang kedua. Coba kita run hasilnya. Nah, sukses ya teman-teman. Kita bisa mengakses kelas parent-nya nih. Nah, jadi gini nih teman-teman. Nilai ini dia merujuk ke parameter secondary konstruktor dari kelas child-nya. Nah, karena dia menggunakan keyword super, jadi teman-teman bisa mengakses secondary konstruktor yang ada di kelas parent-nya yang memiliki dua parameter. Nah, secondary konstruktor ini dia mengakses primary konstruktor dengan keyword this. Jadi otomatis ini dulu yang teman-teman yang akan dieksekusi. Nah, yang kedua, dia akan mengakses ke kelas parent-nya atau address-nya. Nah, yang ketiga, dia otomatis mengakses
kelas child-nya nih. Nah, jadi gini nih teman-teman, contoh sederhananya inheritance pada konstruktor. Jadi teman-teman cukup mengingat keyword this dan super. Nah, keyword this itu untuk mengakses pada kelas itu sendiri. Nah, sedangkan keyword super, teman-teman bisa mengakses kelas parent-nya. Dan dia hanya bisa digunakan di kelas child-nya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.